Pemirsa, proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Ukraina menilai usulan gencatan senjata Rusia-Ukraina, zona demilitarisasi hingga referendum terkesan aneh. Prabowo Subianto mengusulkan perdamaian Ukraina dan Rusia dalam forum tahunan Menteri-Menteri Pertahanan se-ASEAN yang digelar di Singapura. Prabowo mengajukan rencana penyelesaian perang Ukraina-Rusia secara damai yang mencakup gencatan senjata. Prabowo mendorong militer Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 km dari garis terdepan pertempuran. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan RI ini juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pasukan perdamaian di zona demilitarisasi. Poin selanjutnya dari Prabowo adalah PBB harus turun tangan menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di zona tersebut. I propose the general outline of the peace plan as follows. First, a ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Two, withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. Three, the United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. Five, the United Nations should organize, carry out and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Proposal perdamaian ala Prabowo menuai pro dan kontra. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menganggap Prabowo aneh. Oleksiy juga merasa tidak butuh mediator dengan rencana yang terkesan seperti rencana Rusia. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyebut usulan Prabowo tidak sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia. Kalau ada usulan quote and quote dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu ya rasanya sedikit aneh. Itu kami menjelaskan sebelum Ukraina itu menolak waktu itu, ditanya saya oleh wartawan. Nah, yang pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini menjadi keputusan negara ya atau menjadi keputusan politik luar negeri? Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menambahkan bahwa peace plan itu harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Memang sudah ada beberapa on top of peace plan, Ukraina punya peace plan, kemudian ada beberapa negara yang juga memiliki peace plan. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah bahwa peace plan apapun yang diajukan untuk berusaha membantu penyelesaian masalah harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Beda halnya dengan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana yang menilai gagasan Prabowo sudah tepat karena bertujuan untuk stop perang. Coba cermati adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo menyampaikan gencatan senjata. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa yang dikedepankan adalah stop perang dan dibuka ruang untuk dialog. Karena ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau ada sengketa antar negara, maka diselesaikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan. Ketegangan dan serangan demi serangan atau operasi militer Rusia ke Ukraina berlangsung sejak Februari 2022.
Tim TV One mengabarkan.